Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengadilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia guna memenuhi tugas hukum acara peradilan agama yang diampu oleh Bapak Yusuf Wibisono, SAG, MSI, SHIL, CIBL. Namun sebelum ke pembahasan inti, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Diana Eka Lestari dengan NIM 202111312 kelas HES5I. Yang pertama yaitu terkait identitas jurnal. Judul dari jurnal ini adalah Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia dengan nama penulis Andi Intan Cahyani dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2019 dengan nama Jurnal Al-Qada'u volume 6 nomor 1 Juni dengan jumlah halaman sebanyak 14 halaman. Selanjutnya terkait latar belakang. Keberadaan pengadilan agama sebagai pengadilan Islam limitatif mempengaruhi masyarakat Islam untuk mendapatkan keadilan. Sumber hukum pengadilan agama secara garis besar terdiri dari sumber hukum material yang bersumber dari hukum Islam dan hukum material yang terikat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sumber hukum formil. Peradilan agama merupakan peradilan yang memiliki kekhususan dalam cakupan serta wewenangnya. Dimulai dari penyelesaian perkara-perkara tertentu yang kemudian pada golongan rakyat tertentu pula. Penyelesaian perselisihan dan persengketaan yang dilakukan melalui kekuasaan negara dilaksanakan oleh badan peradilan yang memiliki kemampuan untuk bertindak memaksakan keputusannya kepada para pihak dengan menggunakan sistem sanksi tertentu. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait metode dari jurnal ini. Jenis penelitian ini merupakan kepustakaan yang merupakan pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, dokumen, serta tulisan lain yang terkait dengan materi yang dibahas sebagai penunjang. Data yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan, menggambarkan, dan juga menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu terkait isi dari jurnal ini. Pembahasan pertama yaitu mengenai kedudukan kekuasaan kehakiman peradilan agama sebagai penegak hukum Islam di Indonesia. Perubahan Undang-Undang 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan. Berdasarkan perubahan tersebut, ditegaskan bahwasannya kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh kekuasaan kehakiman, yang pertama yaitu sebagai bagian dari sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan antara badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu. Yang kedua, kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat diperlukan untuk mencegah pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik. Selanjutnya, terkait pelaksanaan sistem peradilan pada hakikatnya sangat berpengaruh pada kepentingan rakyat sebagai pijakan dalam menghadapi persoalan tertentu. Peradilan dapat diidentifikasi sebagai bagian dari peranata hukum atau legal institution untuk memenuhi kebutuhan penegak hukum dan keadilan. Proses peradilan merupakan sesuatu yang bersifat aktual yang mengacu pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Peradilan sebagai peranata sosial tidak berdiri dan bekerja secara otonom, melainkan berada pada proses pertukaran dengan lingkungannya. Pentingnya lembaga peradilan yaitu sebagai wadah integrasi dari berbagai kepentingan, baik kepentingan negara, hukum, dan juga masyarakat. Peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam tertentu. Karenanya, peradilan agama ini disebut peradilan khusus. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait sumber hukum acara peradilan agama. Ada dua, yang pertama yaitu hukum material peradilan agama. Sumber hukum material dari hukum material pengadilan agama bersumber dari hukum Islam. Secara hukum material, lembaga peradilan agama dapat menjalankan kewenangannya sebagai peradilan bagi umat Islam di Indonesia untuk memutus perkara tidak lagi secara langsung menggunakan Al-Quran dan Hadis ataupun sumber hukum Islam lainnya, semisal ijma, qiyas, istisan, istishab, ataupun kitab fikih tertentu yang menjadi standar hukum Islam. Kecuali jika kemudian terjadi pertentangan paham, maka Al-Quran dan standar hukum Islam lainnya dapat dijadikan rujukan secara langsung.
Produk peraturan perundang-undangan yang selanjutnya sebagai representasi hukum Islam adalah kompilasi hukum Islam atau KHI. Yang kedua yaitu terkait hukum formil peradilan agama. Hukum formal di Indonesia terdiri dari hukum perundangan, hukum kebiasaan, jurisprudensi, hukum agama, dan juga hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif. Hukum acara peradilan agama, khususnya hukum formil, menjadi konkret sesuai dengan isi undang-undang pada pasal 54 yang berbunyi hukum acara yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur dalam undang-undang ini. Kemudian terkait kewenangan peradilan agama. Kewenangan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata biasanya menyangkut dua hal, yaitu relatif dan absolut. Sebagai peradilan khusus, pengadilan agama memiliki kewenangan relatif yang diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Kewenangan absolut merupakan kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya adalah jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Pengadilan agama semulanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, serta wakaf dan sedekah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1987. Tetapi pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, kewenangan pengadilan agama mengalami penambahan pada perkara yang menyangkut infak, zakat, serta ekonomi syariah. Setelah pembahasan di atas, maka dapat saya simpulkan bahwasanya kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya seperti lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Sumber hukum pengadilan agama secara garis besar terdiri dari sumber hukum material yang bersumber dari hukum Islam dan hukum material yang terikat dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang terdiri dari hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, hukum agama, dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif. Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam. Kewenangan pengadilan agama menyangkut dua hal, yaitu kewenangan relatif maupun kewenangan absolut. Selanjutnya untuk kelebihan serta kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama yaitu kelebihannya, jurnal yang dibuat sudah baik, bahasa yang digunakan juga mudah dimengerti, maksud dan tujuannya oleh pembaca. Tanda baca juga sudah baik seperti penggunaan tanda koma, titik, tanda miring untuk penggunaan bahasa asing, dan lainnya. Analisis mengenai penjelasan pasal atau undang-undang juga sangat rinci dan mudah dipahami. Selanjutnya untuk kekurangan dari jurnal ini adalah, menurut saya penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal tersebut, dan ada beberapa kalimat atau bahasa yang cukup sulit untuk dipahami untuk pembaca dari kalangan umum. Sekian review jurnal dari saya mengenai pengadilan agama sebagai penegak hukum Islam di Indonesia. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.